eh, Bengkel Hati Bali ini akan berganti nama. Mungkin saya pakai nama saya sendiri ya, entah Dini Rono Yudo ya. Dini Rono Yudo tuh nama kecil saya. Saya merasa akrab dengan panggilan yang bukan nama saya asli. Dini Rono Yudo Di, kalau mantan suami saya atau kawan-kawan di sini selalu manggil saya Di, Delta Eko Eko Di. Nah, mungkin di channel apa-apalah gitu loh ya. Tapi itu akibat di-push mundur gitu loh. Bengkel Hati Bali ini di-push mundur. Dulu waktu zaman YouTube Mistik Mustika, saya 3 channel, 5 channel sebenarnya, tapi yang berfungsi itu cuma 3. Yang 2 channel itu Mistik Mustika Channel sama Mistik Mustika Official, itu duitnya ada belasan juta. Nggak bisa saya ambil. Nggak bisa saya ambil. Yang ketiga pakai nama anak saya. Saya bisa ambil tapi harus pakai nama bengkel Hati Balinya harus di take down. Itu perjanjian saya dengan kuasa gelap. Kalau tidak akan ada hukuman buat saya, ibarat kata gitu. Anak-anak saya akan dikacau, termasuk kalian akan dikacau. Kayak gitu. Itu jadi udah ada perjanjiannya. Oke, saya take down nama Bengkel Hati Bali. Yang ini belum karena masih nyantol dengan TikTok Shop. Jadi belum Bengkel Hati Bali. Entah nanti ini saya juga akan di-ban seperti yang sebelumnya. Karena rumah saya ini kan sudah saya open buat umum sebenarnya ya, per 11 nanti ya, rencananya akan saya buka buat umum dengan biaya seikhlasnya gitu kan. Tapi saya buat titik GPS pakai nama Bengkel Hati Bali. Jadi nama Bengkel Hati Bali ini sudah ditengeri, sudah di stem sebagai diblokir gitu loh, sudah diblokir gitu. Jadi saya pakai GPS aja, saya kasih GPS nggak berhasil. Terima kasih gift-giftnya. Nggak berhasil, malah akun saya malah disuspend, malah di sebegitunya upaya untuk mematikan Bengkel Hati Bali. Nggak apa-apa, namanya saya ganti. Terus saya pasang wifi juga gitu. Saya pasang wifi baru kan. Karena ada promo baru dari IndiHome. Saya pakai nama Bengkel Hati Bali sampai sekarang belum bisa tembus. Terus tadi pagi saya kontak sama emasnya yang agent. Mas, ini belum ini nggak tahu Bu, ada kendala apa, dibilang gitu kan. Saya ganti, saya bilang kalau gitu, kalau masih bisa tolong diganti pakai nama di gitu, nanti passwordnya saya kasih gitu. Untuk wifi saja tidak bisa. Pokoknya yang pakai nama Bengkel Hati Bali itu di take down sama semesta. Bukan sama semesta, sama kuasa kegelapan yang nggak mau nama Bengkel Hati Bali ini kenapa ditakuti gitu loh. Ini aja yang masih nyantol karena akun saya yang satu lagi, yang Bengkel Hati Bali yang satu lagi yang biasa kalian ikuti itu disuspend sampai tanggal 9. Di apa namanya? Tidak diizinkan keluar sampai tanggal 9. Saya pakai yang ini untuk pengumuman karena saya harus buat juga pengumuman ini di medsos ya. Pokoknya acara medsos saya sebenarnya males kalau di TikTok tuh males. Kalau bisa juga, makanya saya bilang begini, kalau saya nggak boleh kerja di membantu orang di Bengkel Hati Bali, terus saya kerja apa dong? Soalnya saya wax-nya juga kan apa namanya, tidak juga dijegal gitu loh. Jadi apapun saya kerjain ini dijegal, duitnya tuh dijegal supaya saya mati kelaparan gitu, supaya saya nggak bisa bayar token terus gelap-gelapan, supaya saya terjerat hutang kemudian saya dipermalukan kayak gitu. Jadi apa dong gitu loh. Terus saya sampai berdebat ya secara 5D atau secara sama berbicara dengan roh-roh gelap yang mau menjegal jalan makan saya. Itu saya bilang, saya tanya, terus maksudnya saya mau dibuat nggak punya duit, ini gimana? Duit memang, saya memang tidak melekat sama duit, tapi kan ini jatah dari Tuhan. Nah, diizinkan Tuhan. Kalau kamu jegal, berarti
ini nanti saya kasih listrik loh. Saya bilang gitu, supaya nanti kamu juga kejegal, kamu juga makan toh, walaupun kamu makannya tidak sama dengan saya. Kalau saya makan nasi goreng, nasi campur, nasi ayam goreng, nasi pecel, kamu makannya kan beda. Kamu makannya makan roh, makan energi. Kalau energi kamu saya bumpet gimana? Kamu juga nggak makan, saya juga nggak makan. Adil kalau kayak gitu. Saya mau, nggak apa-apa, aku gitu. Saya puasa, nggak masalah. Ya itu, otot-ototan. Kemarin itu dari mulai pagi sampai saya dengan semua leluhur kalian itu saya secara doa ya, saya sawerin pisang, nasi campur, cendol, siomay, anggur, lollipop, coklat, saya sawerin gitu sambil minta maaf ke semuanya, ayo semua gitu loh. Sampai seperti itunya kebencian kepada energi bengkel hati gitu loh. Padahal saya tidak untuk dunia loh. Saya tidak untuk dunia, saya hanya untuk supaya kalian-kalian anak-anakku ini tidak di dalam keluarga mereka bisa ya mendapatkan pencerahan ya kan, bisa mengurai ya kan. Permasalahan apa yang terjadi? Kok hidupku begini? Kan sebenarnya untuk kita, untuk pribadi. Tapi kan dampaknya kalau keluar ya itu kan hasil dari bukan kita berusaha gitu, enggak kan, kita nggak mau ngulang siklus supaya siklusnya leluhur nggak nurun. Tapi ya memang mau tidak mau karena anak titisannya dianggap tidak mau berkompromi dengan mereka, tidak lagi ada yang mau memperpanjang kontrak ya, tidak ada dari anak-anak yang memperpanjang kontrak. Kenapa? Karena nanti akan kontrak kesialan kalian akan berlanjut. Reinkarnasi akan berlanjut. Semenjak ada bengkel hati Bali, reinkarnasi tidak ada. Tidak ada. Tsunami tidak ada. Tidak ada. Megatrust tidak ada. Tidak ada. Di Nusantara tidak ada. Itu berkat kalian. Sedahsyat itu energi pembersihan jiwa. Sedahsyat. Kalau ini tiba-tiba nanti saya ke band lagi, ya udah, yang paling penting saya sudah declare ya, saya sudah memberikan pernyataan ini untuk semua bahwa kita itu ternyata ancaman. Kita adalah ancaman buat para elit. Elit tidak cuma global kanan, tapi juga ada kiri. Artinya ada yang barat, ada yang timur. Ya, jangan cuma ngelihat di barat aja, jangan cuma ngelihat Trump atau Amerika saja atau Eropa saja, tapi juga ada di timur. Elit global yang sekarang belum yang masih beredar itu timur. Dan kekuatannya sudah kopong sebenarnya, tapi perjanjiannya masih belum kelar sampai tadi malam. Tadi malam kita baru menaikkan perjanjian baru untuk elit timur tidak dapat berkutik, nggak bisa. Karena sebenarnya kita tidak berjuang untuk mereka, kita nggak peduli kok. Saya nggak peduli kok sama dunia, saya nggak peduli. Tapi yang terjadi dalam hidup saya itu kaitannya sampai dengan Eropa, sampai dengan Inggris, raja pertama Inggris itu. Secara terah raja pertama Inggris itu orang Belanda. Ya, ini secara darah saya kasih tahu. Secara darah raja Inggris pertama itu adalah Willem I. Willem I itu secara terah masih kakek buyutnya kakek saya, Art van Klein, orang Belanda. Mau disangkal bagaimana? Memang kenyataannya begitu. Nah, kemudian Amerika itu New York ya. New York itu awalnya bukan New York, bukan. Newkirk, kota baru. Newkirk. Ya. Amerika dan Inggris itu nyawanya ada di Belanda. Belanda
Ingat, Batavia itu awalnya bukan di Jakarta. Batavia itu di Batav. Batav itu di Holland, di Belanda sana. Nyawanya yang saya ngomong ini nyawanya dibawa ke Batavia, Jakarta, bundel seluruh dunia. Nyawanya seluruh dunia ada di mana? Di Jakarta, di Batavia. Energi Batavia belum dicabut, bundel semua, tergantung kita. Itu apakah kemauan saya? Kok ternyata ujuk-ujuk kakek buyut saya itu ada DNA-nya, ada DNA-nya ke William pertama. William pertama ini raja pertamanya Inggris. Lah kok suami kedua saya orang Inggris? Coincidence? Enggak. Tidak kebetulan, semua sudah diatur, sudah ditoto oleh Tuhan, oleh semesta. Memang kita jatahnya ya kayak gini. Apakah keinginan saya jadi wong saya ini cuma jadi ibu rumah tangga? Ya, saya cuma ibu rumah tangga. Awal ngawali saya pernikahan dengan suami pertama saya, hidup masih keset gitu loh. Saya masih jadi keset sampai suami saya orang Cina, yang suami pertama orang Cina. Itu bisa punya posisi sampai punya anak cantik dan bagus. Itu di Semarang itu mungkin karena energi saya nyote. Jadi saya itu diarahkan ke jalan hidup saya yang memang ini terahmu, kudu ditotok. Ya itu kan sudah ditata dari semesta. Kok bisa sama orang Cina? Kok enggak pernah naksir orang Jawa? Enggak pernah saya. Enggak pernah saya jatuh cinta sama orang Jawa, enggak pernah. Sebelum dengan suami pertama, naksirnya itu Cino yang singkek kek yang bener-bener yang sweepit banget, yang singkek mekek ngono lho. Siap enggak ono ganteng-gantengnya belas wis. Itu cerita cinta saya waktu enggak ada yang ganteng, enggak ada. Singkek mekek naksir saya, jatuh cinta saya kalau sudah melihat Cino sing sipit-sipit, sing Cino yang singkek mekek ngono, yang bener-bener Cinono ngono lho. Wah itu. Berakhir, suami pertama berakhir setelah pernikahan 13 tahun. Dengan suami kedua, dia juga enggak ganteng. Tapi enggak tahu kenapa saya ngelihatnya ganteng banget. Suami kedua saya orang Inggris. Ganteng banget, padahal jelek. 20 tahun lebih tua. Yang suami pertama 4 tahun lebih muda, berondong. Hidup apakah saya yang ngatur? Enggak tahu. Saya cuma ngalir aja, dan walaupun sudah berpisah 5 tahun, cintanya tetap ada. Sudah lupa bagaimana dia menyakiti saya. Saya hanya perjalanan saya bersyukur. Saya bisa, ternyata ini semua adalah cara Tuhan untuk kita memutus siklus saya sendiri. Sebenarnya siklus saya sendiri yang saya putus, tapi nyambernya tuh sampai dengan Eropa. Kenapa? Buyut saya ternyata. Sampai William pertama, kan saya baru dari Belanda. Semenjak saya pulang dari Belanda, nama saya dicatat. Pulang dari Belanda, nama saya dicatat. Karena saya nyari di Gemeente. Karena saya nyari nama saya di Gemeente. Gemeente itu kayak dukcapil gitu ya, kayak di catatan sipil di Belanda, di Gemeente. Itu saya ke Delft, saya ke Amsterdam, saya cari kakek saya karena ngilang semenjak dari masa perang itu. Nah, terus dari situ kebuka, ternyata ini telah saya kebuka. Ibu saya ceritain nggak percaya. Orang sudah meninggal buat apa juga ya bangsawan. Gelar bangsawan buat saya nggak penting. Itu kan akhirnya sama. Saya nggak mau berakhir kayak Raja Solo ke-13. Nggak ada Raja ke-14. Saya belum ngomong ya. Saya belum bikin statement. Tidak ada Raja ke-14. Rebutan kan? Posisi Raja ke-14 rebutan kan? Nggak ada.
Tidak ada bukunya, sudah berhenti. Main raja-rajaan sudah berhenti sampai di kita. Mesti genep jadi menungso sing tidak punya status. Kita nggak boleh jadi apa ya, ibarat kata gelar-gelar itu bikin sumuk. Jalan kita menuju Tuhan itu bikin susah diri kita sendiri dan terutama anak turunan. Itu yang saya boomkan ke kalian untuk tidak boleh ada kasta. Kasta yang mendirikan siapa? Kasta yang mendirikan siapa? Belanda. Terus silsilah apa namanya? Gelar-gelar kebangsawanan. Yang mendirikan siapa? Belanda juga. Paham kenapa saya pembayaran karma leluhur saya gede banget? Karena karena menghancurkan masyarakat Indonesia, Nusantara. Ini harus dicopot, udah dibredel, jadi tidak ada. Belum aku bikin statement, pokoknya yang gelar-gelar itu terakhir sampai di sini. Habis ini, coba lihat di Bali, kasta-kasta. Ini nanti ini nanti akan ada perombakan juga. Kenapa? Karena dari masyarakat Bali sendiri juga harus naik vibrasinya. Semua orang harus naik vibrasinya. Harus melepaskan diri dari semua kemelekatan. Kasta kemelekatan. Gelar kemelekatan. Status, bahkan suami istri pun harus melepaskan statusnya. Kenapa? Karena dia milik Tuhan. Jangan mbok tongkrongi dengan beban dan tanggung jawab. Kita jadi ibu, ya kita harus melepaskan kemelekatan. Gimana? Anak-anak ini bukan anak kamu sebenarnya. Kita cuma babysitter. Ya udah, posisikan diri kita tidak melekat ke anak. Karena dia anak Tuhan, kembaliin ke Tuhan. Kita cuma babysitternya anak-anak. Gitu. Kalau saya gitu. Dia disuruh ngajarinnya begitu soalnya. Bener-bener total tidak melekat. Duit belanja buat suami atau buat istri atau buat rumah, buat tagihan ini itu. Belajar gunting, kasihin Tuhan. Tuhan nggak kuat. Misalnya kita udah pontang-panting, ya sudah becak dari pagi ke malam, dari malam ke pagi lagi, udah menggenjot becak. Ya sejelek-jeleknya pekerjaan itu, kita sudah macul sawah. Setelah panen ternyata gagal panen, banjir lah atau hama lah. Nggak ada duit. Itu sebenarnya caranya kuasa gelap untuk membuat kita, udah kamu pakai pesugihan aja. Kamu nggak punya anak, kamu ke batu ini, minta di batu ini, minta di sini. Nggak ngerti, yang diminta di batu itu yang ngasih siapa? Anak, kan dari Tuhan. Ya kan, anak kan dari Tuhan. Banyak nih yang kesasar. Anak tiba-tiba nakal, mintanya dulu dari mana? Oh, dari batu ini saya bikin sesaji, terus kemudian berdoa di batu ini, di sini, terus langsung punya anak. Yang ngasih batu. Di dalam batu itu ada energi apa? Gitu. Ya, itu. Jadi ada yang pagi ini saya mau cerita karena berkaitan dengan tadi malam. Kemarin malam ada Mas. Terima kasih Mas Wan. Kemarin saya udah sebutkan namanya ada orangnya di sini kayaknya. Ada namanya Mas N. Mas N ini di titik mati hari ini di titik mati. Tapi masalahnya bukan dia doang yang mati. 100 lebih orang akan mati. Terus saya telusuri, kamu mau kemana sih rencananya? Ke sini. Terus saya diem aja ngeliatin, ada apa di sini? Ada apa di sini? Baru itu visionnya. Setelah sejam diem saya ngamatin gitu ya. Tadinya ditutup. Ada apa? Mau ada apa ini? Ada 100 orang lebih mau mau ketimbun tanah. Baru saya ngeliat, itu ada panjang, ini apa? Oh, ternyata tanah merekah. Jadi banyak orang yang mengharapkan ramalan Jayabaya. Kita kan berdoa ya. Kita kan bukannya ujuk-ujuk mematahkan ramalan. Enggak. Kalau ramalan bisa kita mintakan ke Tuhan, kan apa salahnya? Kalau ramalan itu tidak menjadi kenyataan, apakah salah kita? Berarti kan kita disetujui oleh Tuhan untuk tidak menjadikan ramalan itu nyata.
Karena kalau yang dari Tuhan itu tidak akan terbaca di ramalan. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya. Kalau Tuhan punya acara, tidak mungkin saya ini bisa ngeliat bukunya. Itu kalau Tuhan. Itu prinsip saya. Kalau masih bisa dibaca, berarti saya masih bisa mendoakan untuk tidak terjadi hal itu. Nah, kelihatan nih bukunya si Mas N ini bakal mati besok. Hari ini. Minggu ini. Terus dia dibuat sakit. Aku bilang, Mas, kamu tuh dibuat sakit karena kamu nggak boleh ke sana. Kalau kamu ke sana, kamu metong. Meninggoy. Diem dia. Coba tanya leluhurnya, karena dia sudah tercerahkan juga. Coba tanya leluhurnya. Ada apa besok? Karena aku nggak bisa tembus. Besok kemana? Dia kasih tahu. Mau ke Lembang. Mau ke Lembang. Terus aku diem. Ini ada apa di sini? Terus baru kebuka, ada buku Jayabaya. Loh, oh ini mau ada yang mau membuat ramalan Jayabaya kejadian. Ada yang akan membuat ramalan Jayabaya supaya kejadian. Pulau Jawa terbelah jadi 2. Oh, tidak bisa. Saya kelihatan bukunya, berarti masih bisa saya ubah langsung. Ya ritual ala saya ya, ritual ala saya. Kasih bagi-bagi permen. Ada apa ini sebentar? Siapa ini? Kayak gitu kan? Kan saya sopan. Kalau saya sama makhluk gelap itu sopan. Karena buat saya juga lebih gelap dari dia kok. Karena hidup saya juga gelap kok. Saya tidak akan menghakimi makhluk gelap. Saya tanya ada apa? Kenapa? Mau ada bencana apa? Mau ada perhelatan apa? Tumbal. Nggak boleh ya, gitu. Kenapa mau ditumbalkan? Pelan-pelan nanyanya. Bukan terus kita petentang-petentang, wah tidak bisa, wah. Kita nggak boleh ya. Ini kenapa? Soalnya dia gini, baru terjadi, baru kebongkar urusan bukan dengan Mas N ini, tapi leluhurnya Mas N. Yang kena Mas N. Dan 100 orang di dekat dia nanti yang akan kena longsor, kena kayak ada likuifasi kayak gitu. Aku ngeliat dia akan si Mas N ini akan kegulungin. Nah, kayak gitu. Setelah saya akhirnya dibuka, dibongkar, disayang, ternyata saya panggil ibunya, tuh salah paham kan? Akhirnya tadi malam bisa dengan damai. Gitu. Dan Mas N hari ini berangkat sudah dengan terus aku kasih wanti-wanti ini nanti kasih gini supaya aman. Grupnya dia aman dalam kawalan penjagaan dari malaikat. Kenapa? Meminta ekstra. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu kuncinya. Perpecahan di zaman dahulu, perjanjian yang belum selesai, yang belum dicabut, ini tadi malam dicabut, tapi prosesnya masih 3 hari, 3 sampai 7 hari. Jadi kita masih harus waspada sampai dengan tanggal 11, 13 lah. 13 itu sudah aman. Jadi kalian yang jangan ngelamun, ya, jangan ngelamun. Masalah apapun yang terjadi, misalnya suami ketahuan selingkuh, jangan buru-buru menuduh. Siapa tahu dia dibuat kesurupan supaya rumah tangga gagal. Jangan karena si Mas N ini juga begitu. Dia dibuat sakit bukan oleh badannya sendiri, bukan oleh virus. Paham nggak? Ada energi-energi baik yang nggak membolehkan Mas N ini pergi. Kenapa? Ya karena ntar kalau dia ke sana metong dia. Meninggoy. Gitu, baru kebuka. Oh, ternyata ada masalah ini. Kayak gitu. Saya kemarin tuh 7 hari kemarin 7 hari kemarin saya digempur habis-habisan. Digempur habis dan merasa sendirian. Kenapa? Karena kalau saya pegangan atau minta tolong yang lainnya, yang lain kasihan. Kena hajar juga, kasihan kan? Sampai saya minta tolong Gerindra. Saya WhatsApp, saya japri TikToknya Gerindra. Saya bilang Atlas 3i itu belok karena anak-anak cahaya.
Karena saya sudah di titik, matinya tuh sudah di titik. Terus saya nggak mau, untungnya kita, saya tidak berfokus atau berpusat di grup. Saya tidak berpusat atau mengalokasikan energi di satu saya. Bahkan kepada saya pun saya selalu bilang, jangan melekat ke saya. Saya cuma manusia, saya bisa salah. Kalau saya salah, habis kalian. Melekatnya langsung ke Tuhan. Bagusnya kita di situ, semua nurut, nggak ada yang melekat ke saya. Nggak ada yang melekat ke bengkel hati Bali. Mau ini dirubah jadi semur jengkol kek, sambal pete kek. Kita ya kita. Kita akan tetap terkoneksi secara cahaya. Kita melekat ke cahaya diri masing-masing. Bagusnya kita begitu. Sehingga nggak bisa emaknya mati, nggak bisa mati cahayanya nggak bisa mati, karena bukan itu yang saya ajarkan, tidak melekat ke saya, sehingga kalian masing-masing akan mudah menuntaskan atau mendapatkan solusi setiap permasalahan dalam hidup kalian dari kembar jiwa kalian. Kalian melekat ke kembaran jiwa kalian sendiri masing-masing, dan kita tidak ada status. Kita kan cuma ngelakoni. Kita pelakon cahaya. Kenapa? Karena kudu. Tidak ada yang membuat kita merasa sombong dengan status the chosen. Kita tidak terpilih. Memang sudah DNA-nya begitu. Kita tidak terpilih. Tidak ada status. Beratnya nanti kalau kalian tuh ngaku-ngaku Satrio Peningit lah, Imam Al-Mahdi lah. Nggak usah, berat, tembakannya berat. Santai aja, jadi diri kalian sendiri. Saya ini aja masih bingung. Dulu masa kecil saya sampai dengan zaman SMA, saya akrab dengan dipanggil Dini. Terus semenjak pisah dari suami pertama, saya masuk nama Manik, nama asli saya. Terus nikah dengan suami kedua, nama saya diganti jadi Di. Itu cuma nama, kayak bengkel hati Bali. Mau diganti sambal pete, sambal udang, lalapan, tempong Banyuwangi. Bodoh amat. Ini ya ini, saya ya saya. Nah, cuma saya bingung. Ini apa ya? Di atau Manik atau ya udah saya pakai dia aja, aman. Gitu. Jadi segala hal yang berkaitan dalam kehidupan kita ini untuk diri kita, nggak usah buat dunia. Capek. Kalau kita nanti kena hajar masih ada leluhur yang marah gitu. Kenapa? Tanyain, tantangin, napa gitu loh. Wis ta, ngopi sik kene lho gitu loh. Kasih kopi. Kene. Longgo. Ngopi sik. Ono apa sakjane? Kok aku mbok petentang-petentengin? Kok aku mbok marahin? Kok aku dihajar kena mental ini napa? Tanyain. Pasti nanti akan keluar. Oh, zaman dahulu kamu mencurikan, aku sudah nulis. Nah, menangnya kita di kontrak. Orang-orang yang sudah ngelakoni dimensi 4, bagusnya kalian itu kalian menang di kontrak. Kalian sudah memutus siklus, sudah paham cara bayar karma, sudah paham cara melihat dimensi 4 kalian sendiri. Bagusnya kita di situ. Kontrak kita pun berubah. Tuh loh, delok ning langit, aku wis nulis kontrak, sudah tembusan langsung ke Tuhan. Lihaten, suruh mereka lihaten. Suruh mereka baca, mereka akan bisa membaca. Oh iya, aku nggak bisa nagih utang ke kamu. Sisa utangku itu aku bayar ke Tuhan. Nah itu loh, menangnya kita di situ. Nggak ada yang bisa nyenggol kita. Kenapa? Karena kontrak hidup kita ke Tuhan. Bukan apa kata Tuhan, apa kata kita. Karena Tuhan udah, kamu ke kiri, kita ke kanan. Kamu ke kanan, kita ke kiri. Lopot terus. Dari Tuhan karepmu wis.
Karepmu wes, kamu mau kemana? Yang penting arahnya ke aku. Mau ke kiri duluan baru terus kek. Yang penting aku di sini. Dan kita sudah paham alamatnya Tuhan, gitu kan. Nah, kita semua sudah belajar ngelakoni. Kita ngelakoni, kita bukan light worker. Kalau light worker itu status berat. Ujiannya banyak. Capek, capek. Kita nggak ada status aja ujiannya sempoyongan. Nggak usah ada status. Kita nothing, kita bukan apa-apa, hidup kita ini adalah kita dikasih tubuh, jiwa, dan raga ini untuk penuntasan siklusnya kita sendiri. Supaya nggak nurun ke anak. Nah, anak-anak yang kita lindungi, anak-anak yang selalu jangan apa ya, ini pengorbanannya untuk anak keturunan. Gitu. Dek, bacanya dek bukan di, biar bunda selalu. Iya, jadi itu cuma nama apa ya? Tapi aku bingung sendiri. Wah, kebanyakan nama. Aku aja udah kebanyakan nama. Yang Dini, yang Ni. Aku panggil diri sendiri Ni. Ni, orang-orang panggil masa SMA saya sampai suami pertama manggilnya Dini. Saya sendiri selalu manggil Ni gitu. Terus apa namanya? Dari mulai suami kedua orang-orang semua di. Yang mana ini? Dia aja lah di channel, bodo amat. Nah, ini aku sekaligus pemberitahuan Bengkel Hati Bali akan dilucuti. Saya sudah berjanji dan saya harus menepati. Saya akan melucuti semua nama Bengkel Hati Bali. Nah, itu kan bodohnya mereka ya. Apa namanya, nama boleh berubah kayak Dunkin Donat ya kan, kayak Dunkin Donat dilucuti tapi kan resepnya sama. Misalnya dia ganti Dinkin Dinit, ya itu dah gitu loh. Jadi kan tetap ya itu loh. Resepnya itu tetap emak yang pegang. Jadi Bengkel Hati Bali mungkin sudah terlalu terkenal di dunia maya ya, jadinya dibenci gitu ya. Nggak boleh ditakuti gitu loh. Kenapa ya? Karena bawa pasukan kalian. Yaitu intinya ini saya sebentar aja, sebentar tapi udah setengah jam. Intinya saya ngasih tahu bahwa Bengkel Hati Bali tadi malam sudah menyetujui karena ada ancaman. Kalau tidak mundur, Bengkel Hati Bali tidak mundur, dia kan perjanjiannya adalah Bengkel Hati Balinya, bukan sayanya. Ya, bengkel hatinya mundur. Oke, saya mundurkan. Bukan sayanya. Jadi saya masih bisa berkelit karena perjanjian sudah ditandatangani dan saya harus menepati. Dan kalian jangan lengah karena masih tetap nyari tumbal. Sampai dengan tanggal 11. Jadi kayak mereka putus asa. Ya, mereka kayak putus asa. Ya. Jangan sampai kayak Mbak yang tiba-tiba dia ke laut, nongkrong, merasakan kedamaian, terus kalau saya nggak datang tadi malam, itu dia sudah ditemukan meninggoy, ditarik buaya di laut. Gitu, ya. Terus tadi kan Mama Liva juga tiba-tiba jatuh. Nah, ada Mbak Sari kemarin itu pagi tadi juga laporan, tiba-tiba salah jalan hampir ketabrak. Tiba-tiba menggok ke jalan satu arah. Tiba-tiba. Loh itu loh. Kenapa? Kok tiba-tiba? Ngelamun. Ngelamun. Hati-hati dengan ngelamun ya. Hati-hati dengan ngelamun. Hati-hati pikiran kalian jaga karena masuknya dari pikiran kan. Kalian tiba-tiba belok ke kiri, belok padahal maunya belok ke kanan, belok ke kiri jurang. Nah, hati-hati. Jadi jangan ngelamun. Sadar. Sadar itu adalah kalian paham tanah di mana kalian berdiri. Tahu ini di depan saya arahnya terus belok kanan. Kalau kiri jurang. Jangan kalau ngelamun kalian ke kiri. Nah, kayak gitu ya. Sadar. Jangan ngelamun, jangan bete. Nanti mungkin akan kena hajar tiba-tiba pacar bawa mantannya
tiba-tiba ada kebohongan yang terungkap. Tiba-tiba kita nggak tahu caranya. Kuasa gelap ini sudah putus asa. Yang penting kita nggak usah sombong. Toh ini semua demi saya sendiri, demi kita sendiri, nggak ngulang siklus kok. Kita nggak peduli sebenarnya dengan dunia. Tapi kalau energi kita nyamber kemana-mana, ya itu sudah kehendak Tuhan. Kita mau bisa apa lagi? Kan harus ngelakoni jalan yang ini bukan jalan yang saya pilih gitu. Cuma kita hanya harus ngelakoni. Kita ini ngelakoni. Jadi tidak perlu status saya ini light worker, saya ini the watcher, saya ini. Kita orang tanpa status, kita nothing, kita ini debu. Ya, jangan berani pakai kasta, jangan berani kepakai kasta kalau tidak mau menerima karmanya. Karena itu ada perjanjian karena leluhur saya yang membuat kasta. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena leluhur saya yang berdealing dengan kasta. Dengan gelar. Ini nanti karena saya sudah mencabut, makanya saya dibenci banyak orang. Ternyata dari William pertama ini yang merusak dunia dengan kasta, dengan gelar, dengan upeti, dengan pajak. Gitu. Ini nanti akan dibongkar pelan-pelan oleh Pak Prabowo, Pak Purbaya, saya, kalian. Kita cuma ngelakoni siklus supaya hidup kita nggak kehajar karma. Itu saja. Pelayanan saya buka seikhlasnya. Saya punya tarif, tetap saya pasang, tapi sudah saya buka seikhlasnya. Kalian kalau mau konsultasi, kalau apa, boleh kalian seikhlasnya. Boleh kontak di nomor, di channel ya kayaknya. Ada di nomor sini. Di salah satu video ini ada mungkin. Kalian boleh minta untuk memutus siklus gimana Bun, untuk 4D gimana Bun. Sudah saya buka seikhlasnya. Gitu. Sebagai bentuk terima kasih saya karena saya memulai hidup baru. Terima kasih semuanya. Saya rasa cukup sekian. Ingat, ini kita perjalanannya masih sampai tanggal 13. 11 lah, lewatin 11 itu sudah rada-rada aman. Tapi kalau untuk amannya 13 matengin. 13 matengin. Jangan terprovokasi oleh apapun juga masalah yang kita harus santai. Oh, lakonono dengan damai, berani, tegas, disiplin. Nah itu. Ya, karena kita akan dipush. Ini ibarat kata kuasa gelap sudah kehabisan akal. Gimana sih caranya mateni? Nggak bisa mati. Karena ini cahaya sejatinya yang kita temukan di dalam diri. Ini cahayanya yang soko konone, soko Gusti Allah. Udah nggak bisa, kita tidak bisa bikin perjanjian dulu bahwa saya tidak akan meninggoy sebelum tuntas karma saya. Bikin perjanjian dengan Tuhan. Sehingga tidak ada yang berani nyenggol kalian. Nyenggol ya paling cuman kejedut. Ya, biasa. Tetapi kalau sampai ditarik untuk meninggoy, panjang urusannya. Gitu. Oke, semua. Ngasih informasi gini aja saya selalu, saya rada-rada takut kena ban. Takut kena ban ya. Hati-hati, waspada, jangan lost, jangan drop, jangan nggak sadar bahwa dirimu sadar ya. Jangan sampai leluhur kalian giring saya untuk visi, kemudian saya jitak. Saya sudah jitak. Kalau kalian merasa kesurupan ya ini trik ya. Karena saya sudah lakukan selama 7 hari ini sudah 40 orang saya jitak ubun-ubunnya. Kalau kalian merasa pingin, aduh ini ada yang mau masuk nih. Ya dengan kesadaran kalian ya istighfar, sebut nama Tuhan kalian ya. Ya Allah, Yesus, Buddha Gautama, ya Siwa, ya Wisnu, apa terserah. Lu ketok ubun-ubun kalian, ketok.
Sadar, sadar, sadar. Ketok ubun-ubun kalian sadar. Dengan cahaya ya, dengan ketukan cahaya. Ubun-ubun kalian ini nanti keluar semua. Ayo wes dicoba ketok ubun-ubun kalian. Semua energi negatif di badan saya keluar. Ketok, enak itu nanti. Lego. Coba yuk, tak tungguin. Enak rak rasane. Ayo diketok itu ubun-ubun kalian. Semua energi negatif di badan saya keluar. Ambil nafas, tahan. Keluarin semua energi negatif. Diketok itu ubun-ubunnya. Supaya sadar terus. Sadar. Halo Mbak Lin. Aku yang mau Jowarno Mbak Lin. Aku mau jowangi mburine sampinge mburi gereja, sampinge SMP. Ayo disuruh keluar dulu tuh rasa. Ayo komen enak enggak rasanya? Gelegean enggak? Itu disuruh keluar. Ini pintunya di sini. Enteng kan? Nah, enteng toh. Nah, kalau pertolongan pertama daripada nanti leluhur kalian narik-narik aku nggak tahu nomor telepon kalian. Terus kalau Mbak yang kemarin atau Mas N itu tahu nomor saya. Kalau kalian nggak tahu nomor saya, ya itu. Udah ada yang mau masuk nih, ada yang mau masuk nih. Ketok, sadar, sadar, sadar. Saya langsung los. Wah, enak kan? Ringan bun, kan? Nah, itu sering-sering diketak. Ayo sadar, sadar, gitu. Jadi kayak ngingetin diri sendiri, dijitak diri sendiri, sadar, sadar. Istighfar, sambung rasa dengan Tuhan. Kasih cahaya, ini ubun-ubunnya kasihkan tembus ke Tuhan. Tidak ada yang bisa menguasai hidup saya kecuali Tuhan. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebut nama Tuhanmu? Saya nggak ngajar agama. Jadi jangan saya dibilang sekte sesat. Saya tidak sesat. Saya membantu kalian semua menemukan diri kalian sendiri dan Tuhan kalian. Gitu caranya. Simple. Ya kan? Enak kan? Hore. Gitu. Ya. Sering-sering mandi garam untuk menetralisir. Atau kalau nggak ada garam, kalau kan peliket ya, kalau habis mandi, airnya aja dikasih cahaya setiap kali mandi, jadi kalian pembersihan terus. Ya, air di tandon, kasih cahaya. Supaya satu rumah yang mandi itu mereka mau tidak mau mereka akan pembersihan terus tanpa mereka sadari. Terus air di galon aqua yang gede itu kalau kalian punya, itu diisi dengan kristal-kristal cahaya Tuhan. Semua energi negatif dari siapapun yang meminum ini semua akan lenyap keluar gitu. Yang meminum ini badannya akan terjaga oleh cahaya. Dikasih mantra yang bagus-bagus. Jangan mantra jelek. Gitu ya. Itu caranya merawat diri sendiri yang simple sebenarnya. Dan keluarga terutama. Karena kan kita dipakai untuk, kita nih kena hajar kenapa? Biar anak kita ini masa depannya suram. Kita kena hajar supaya apa? Supaya anak-anak ini terhilang dari bapak ibunya. Supaya jadi anak broken home. Kita kan nggak mau. Nah, gitu. Bukan mau kita berantem sama suami atau istri kita. Ternyata pasangan kita ternyata juga dibuat kesurupan. Supaya kita berantem di depan anak. Supaya anak ada trauma. Kita nggak tahu itu. Ya, jadi jangan gampang-gampang menuduh dia. Siapa tahu kayak Mbak M ini, dia kesurupan. Ninggalin anak-anaknya 3 di rumah. Dia sendiri, kalau nggak cepat saya tarik, nggak cepat saya jitak ubun-ubunnya, nyebur dia. Gitu ya. Sedahsyat itu kuasa gelap itu tidak ini sebenarnya yang bego kan kita. Nanti kalau kuasa gelap diadili, orang saya nggak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang mau lompat. Kan kamu bisikin, ya kan salah sendiri dia kurang dekat dengan Tuhannya, tidak menjaga energinya. Ntar pinter. Dia kuasa gelap tidak akan kena, misalnya di sidang, tidak akan kena hukuman. Gitu. Kita doang yang bego. Kita doang yang kena gitu. Jadi ya belajar untuk menetralisir
untuk menjaga kesadaranmu supaya nggak kena kalau kita bucin nih ya, kalau misalnya kita lagi termehek-mehek karena ditinggal suami, ditinggalin, ketak dirimu sendiri, ayo sadar-sadar, yuk, nih kuat nih, rak popo, wis tah, ngono. Dia lagi kesurupan, nanti juga dia pulang, gitu. Misalnya suami kamu belum kalau saya kan sudah bercerai, gitu. Aduh, sampai gelegean saya. Energi negatifnya juga keluar. Kayak gitu. Ya, enak-enakin badannya hari ini. Ini Jumat, Sabtu, Minggu. Semoga menjadi hari yang barokah. Ya kan? Karena kita menjaga energi kita. Ingat, nggak usah sombong. Tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Nggak ada. Semuanya pinjaman, uang pinjaman, anak pinjaman, suami atau istri pinjaman, kacamata pinjaman, lipstik pinjaman, rambut pinjaman, kecantikan atau kegantengan pinjaman. Aslinya kan kita cuman awan yang bersinar. Orbs kita ini dimasukkan di dalam badan yang cantik, badan yang jelek. Makanya jangan gampang mulut ini menghina. Karena yang kalian hina itu akan dihinakan ke kalian juga. Akan ada timbang rasanya. Ya. Iya, titipan semua. Gitu ya. Tugas kita apa kita tahu. Yang penting jaga kesadaran ya, pesan saya garis bawahi sekali lagi, jaga kesadaran. Kalau kalian punya duit, kalau kalian sudah ketemu dimensi 4-nya, beli pisang ya, ini derma kepada semua makhluk Tuhan. Beli pisang, beli susu yang kotak itu ya, susu ultra atau Milo bolehlah. Terus beli cupa-cup. Nah, taruh di pojokan, doakan ini buat ini tidak bisa habis. Ini ada 100 juta dan tidak akan bisa habis. Ini untuk semua makhluk Tuhan yang membutuhkan penyempurnaan, makan semua gitu. Traktir semesta, traktir supaya kamu juga ditraktir sama semesta. Ya, sering-sering traktir semesta. Banyak roh-roh yang akhirnya ngambil dari penderitaan, bikin kalian nangis. Itu makanan mereka. Paham nggak? Mereka makannya apa? Makhluk-makhluk itu makannya apa? Energi. Apapun energi yang keluar dari manusia itu dimakan. Berikan energi bahagia supaya keluarnya dia juga bahagia. Paham nggak maksud saya? Energi doa. Kalau kita kasih nggak usah terlalu berat pisang, nggak usah, kasih permen 1 di pojokan. Ini ada berjuta-juta tidak bisa habis. Ini semua roh yang makhluk Tuhan yang membutuhkan bisa ngambil dan sempurnakan diri kalian. Itu sudah makanan. Gitu. Oh ya, punya pisang kebetulan. Pisang boleh macam-macam. Boleh macam-macam. Gitu, ya. Jadi kenapa saya bilang pisang? Karena kebanyakan yang saya lihat secara 5D, roh-roh kuasa gelap itu kebanyakan jadi monyet. Roh-roh kuasa gelap itu kebanyakan jadi anjing, jadi monyet. Jadi kalau kalian itu lihat monyet itu kan mirip kita. Itu sebenarnya roh-roh yang membayar karma, gitu loh. Ya. Jadi kita nyawer ke semesta. Nanti kita juga disawer, tapi tanpa ntar sawer aku balik ya. Ntar kita minta, kalau begitu kita minta namanya. Ntar salah. Ya, mulut ini dijaga supaya nggak mengucapkan mantra-mantra yang nggak karu-karuan. Mantra kita cuma ke Tuhan aja. Ini buat semua leluhur yang membutuhkan, roh-roh yang terperangkap, semua yang membutuhkan makanan saya kasih sini supaya tidak makan energinya manusianya, makan gitu. Makan enak. Bayangkan juga bisa. Bayangkan aja kalian taruh tuh semua di hutan-hutan yang belantara nih, saya kasih semua nih meja tidak bisa habis. Nasi gudeg lengkap dengan cendolnya. Taruh di hutan-hutan dekat rumah kalian yang wingit-wingit itu, taruh. Mereka makan, kalian juga merasa vibrasi mereka akan berubah. Kenapa? Karena mereka makan positif. Bukan energi ketakutan, bukan energi horor yang mereka makan. Iya kan? Kayak gitu. Jadi ya itu caranya nyawer. Ini udah saya kasih, nanti saya dikasih ganti, itu minta namanya. Itu minta, ikut tumbal jenenge, tidak ikhlas. Nanti ada hitungannya sendiri nanti kalau nggak ikhlas.
gitu ya. Wes pokoknya kita jadi manusia nolkan semua. Nolkan, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa, cuman punya Tuhan aja yang kita percayai. Anak bisa menyakitimu, ibu mertua, ibumu, orang tuamu bisa menyakitimu. Banyak kan dari kita yang malah disakiti oleh orang tua kita sendiri, yang hancur di tangan orang tua kita sendiri. Kayak saya, ternyata ibu saya kesurupan, jadi jangan ngeblame, jangan menuding, karena mereka itu yang menyakiti hati kita, itu dipakai untuk menghancurkan kita. Kenapa? Ya karena mungkin kita memang sudah DNA-nya untuk menjadi pemutus siklus. Saya tidak mau bilang kita terpilih untuk apa? Saya tidak mau bilang kalian itu Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi atau apraketek iku gak ono, nol. Daripada kita nanti dapat PR lagi. Kenapa Satrio Piningit nggak muncul-muncul? Karena dia paham. Karena dia paham, mungkin salah satu muridku. Karena dia paham, ilmu nol, ilmu suwung, sehingga tidak mau muncul. Ya, gak perlu itu kasta, itu gak perlu. Matimu Raina. Orang-orang berkasta susah, karmanya turun ke anak. Orang-orang bangsawan, lihat apa ada bangsawan yang beres hidupnya. Mereka rata-rata yang beres hidupnya, mereka mulai melucuti diri menjadi manusia biasa, baru beres hidupnya. Ingat Buddha meninggalkan semuanya, baru dia beres hidupnya. Itu, kalian jadilah Buddha, Budi, Budi, pakerti, ya wesiku pakaian sadar bahwa kita cuman manusia biasa. Oke, sekian supaya kalian 7 hari ke depan energinya kenceng, sadar kencengnya, kenceng sadarnya, kebalik-balik ya, kenceng, sadarnya kenceng. Sadar bahwa kita cuman makhluk biasa, sadar bahwa kita itu pembayaran karma, jadi nggak ngegas, nggak sok, nggak sombong. Ya ingat, kalau kalian main-main di forum, tidak pakai energi sendiri, kalian akan kebanting. Pasti kalian kalau naik ke forum kayak gini, kayak saya, ditembakin, ditarik-tarik energinya kanan kiri. Ini aja ngomong cuman 1 jam aja udah keringetan ini. Kenapa? Karena saya giving away. Bukan give up, kalau give up menyerah. Giving away energi. Supaya apa? Supaya kalian sadar. Oke, saya akhiri sampai sekian dulu. Apapun masalah kalian, itu cuma ilusi. Supaya kalian patah imannya, patah mentalnya. Jangan ya, Dik ya. Kalian sudah kenal saya, nolkan bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu memang perlu dilakukan untuk apa? Bayar karma. Ya, bayar karma. Selesai putus siklusnya, katakan kepada semesta, saya sudah selesai. Tegas, saya sudah selesai, jangan hajar saya lagi. Gitu. Ya. Pelayanan saya seikhlasnya, kalau ada yang membutuhkan silahkan hubungi di nomor salah satu di video saya ada. Oke? Terima kasih semua. Rahayu, lalui siklusmu dengan berani, karena tanggal 11-11 adalah apa yang terpending di masa kemarin akan muncul semua, brodol semua di tanggal 10 dan 11. Ya, sadar. Terima kasih semua. Rahayu.